di tempat di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Bersiaplah untuk memasuki kegelapan Aokigahara. Selamat menyaksikan, dan semoga kau tidak tersesat. Di kaki Gunung Fuji tersembunyi lautan pepohonan rapat dan gelap. Mereka menyebutnya Aokigahara, hutan lautan pohon. Tempat di mana langkah kaki manusia tak lagi berarti dan suara-suara terakhir menggantung di udara selamanya. Pada suatu senja, Takeshi, seorang jurnalis muda dengan rasa ingin tahu yang berbahaya, menerima sebuah pesan misterius. Tanpa ragu, ia menapakkan kakinya ke dalam jantung hutan yang terkenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena kesunyian kematian yang bersemayam di dalamnya. Langkah pertama terasa ringan, tapi semakin jauh ia melangkah, semakin berat udara di sekelilingnya. Matahari perlahan menghilang, seolah Aokigahara menelan cahaya dari dunia luar. Di antara pepohonan yang sepi terdengar sesuatu, sebuah suara, tangisan, samar dan menggema, seperti suara seseorang yang tersesat atau sesuatu yang lebih gelap. Takeshi mengikuti suara itu. Ia menembus jalur kecil yang tidak ada dalam peta. Semakin dalam, semakin jauh dari keselamatan. Gelap, hening. Dunia di sekitarnya menghilang, meninggalkannya sendirian dalam pelukan hutan. Tiba-tiba di tengah kegelapan, tangannya menyentuh sesuatu, basah, dingin, seolah baru saja meninggalkan dunia yang hidup. Sebuah bisikan serak menggema di telinganya. Kau juga akan tersesat di sini. Dalam ketakutan, Takeshi mendongak, dan di antara kabut tipis berdiri sosok perempuan. Pakaian putih lusuh menutupi tubuhnya, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Aokigahara telah menemukan tamu barunya. Malam jatuh sempurna di atas Aokigahara. Kabut menggantung rendah, menyelimuti hutan seperti jubah kematian. Takeshi berdiri membeku di hadapan sosok itu, sosok yang tidak seharusnya ada. Tanpa kata, sosok perempuan itu perlahan berbalik, melayang di antara pepohonan, meninggalkan jejak dingin yang mengiris udara. Takeshi, terhipnotis oleh rasa takut dan rasa ingin tahu, mengikutinya. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke hutan yang tidak mengenal arah. Jam di tangannya berhenti berdetak, kompas di sakunya berputar tanpa arah. Di Aokigahara, hukum alam tak lagi berlaku. Takeshi sadar, ia telah kehilangan jalan kembali. Setiap pohon kini terlihat sama, setiap bayangan tampak bergerak. Di tengah keputusasaan, sebuah benda muncul dari kegelapan. Seutas tali kusut tergantung di sebuah cabang rendah. Di bawahnya sepasang sepatu tua, ditinggalkan begitu saja. Ia menoleh, dan mendapati dirinya tidak sendirian. Dari balik pepohonan, mata-mata kosong mengintip, mengawasi, bukan hanya satu, tapi puluhan. Aokigahara bukan hutan biasa. Ia adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang hilang. Dan Takeshi kini adalah bagian dari permainannya. Sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Takeshi menoleh, dan dunia berubah. Sentuhan itu, dingin, lebih menyerupai embun beku ketimbang tangan manusia. Takeshi membeku, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dalam gerakan lambat, ia menoleh, tapi di sana tak ada siapapun. Hanya hutan, hanya bayangan yang berayun dalam ritme aneh, seakan hutan itu sendiri bernafas. Namun saat ia berbalik kembali ke depan, wajah itu sudah ada di sana, sangat dekat. Kulit pucat bagai abu, mata kosong, hitam tanpa batas, mulut menganga, seolah ingin berteriak tapi tak bersuara. Wajah itu menatapnya tanpa kelopak mata, tanpa ampun. Takeshi berlari, tapi di Aokigahara, berlari tak berarti bebas. Setiap langkah terasa seperti menginjak lumpur mimpi buruk, semakin bergerak, semakin terseret ke dalam kegelapan. Di kejauhan ia melihat cahaya, mungil, seperti lentera yang bergoyang di udara. Harapan kecil yang menyala di tengah malam tak berujung. Tanpa pikir panjang, ia mengejar cahaya itu. Melewati batang-batang pohon yang melengkung seperti tangan mencengkeram. Melewati suara-suara yang memanggil namanya dari balik kabut. Cahaya itu terus menjauh seakan menggoda, menguji keberaniannya. Dan akhirnya, di tengah kabut yang membelah, Takeshi melihat sesuatu yang takkan pernah ia lupakan. Sebuah pondok kayu tua, berdiri miring di antara pohon-pohon mati. Pintu pondok itu setengah terbuka, seolah mengundangnya masuk. Tanpa pilihan lain, Takeshi melangkah ke dalam, tanpa sadar bahwa batas antara dunia hidup dan mati telah tertinggal di belakangnya. Pintu berderit menutup di belakangnya, mengunci dunia luar, dan Takeshi terjebak dalam dunia lain. Pondok itu kecil, hampir runtuh. Bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk memenuhi udara. Di sudut ruangan, sebuah meja kayu tua berdiri.
dan di atasnya sebuah buku lusuh terbuka pada halaman yang penuh coretan tangan. Tulisan-tulisan itu bukan dalam satu bahasa, melainkan puluhan campur aduk seakan ditulis oleh banyak tangan dari berbagai masa. Takeshi membacanya perlahan. Aku hilang. Aku tak bisa keluar. Mereka memanggilku. Jangan percaya cahaya. Di balik halaman itu tersembunyi sesuatu, sebuah foto lusuh. Foto itu memperlihatkan sekelompok orang berdiri di hutan. Wajah mereka kabur. Kecuali satu. Di tengah, Takeshi mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang ia pakai sekarang. Jantungnya berdegup keras, ia membalikkan badan dan mendapati sebuah pintu kecil tersembunyi di lantai. Pintu ke ruang bawah tanah. Dari kegelapan di bawah, terdengar suara dirinya sendiri memanggil-manggil. Suaranya yang terdengar jauh, pecah, dan penuh rasa putus asa. Tolong aku. Takeshi tahu, pintu itu bukan jalan keluar. Tapi sesuatu di dalam sana menginginkannya. Ia mundur perlahan. Tapi semakin ia mundur, pondok itu berubah, dindingnya menjerit, lantainya bergelombang seakan hidup. Waktu di Aokigahara tidak berjalan lurus. Di dalam pondok ini, Takeshi tidak hanya berhadapan dengan hantu orang lain, tetapi dengan bayangannya sendiri. Dan ketika ia berbalik untuk melarikan diri, Takeshi mendapati pintu tempat ia masuk tadi telah lenyap. Yang tersisa hanyalah dinding kayu dan 1000 mata kecil yang mengawasinya dari kegelapan. Takeshi terperangkap dalam hutan yang tak ada habisnya. Pondok itu seperti mimpi buruk yang berputar tanpa akhir, menahan setiap langkahnya. Dinding-dindingnya menutup, bergerak, seolah tak ingin memberinya jalan keluar. Dengan napas yang semakin sesak, ia berlari menuju satu-satunya jalan yang tersisa. Sebuah lorong sempit di belakang pondok. Lorong yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Lorong itu gelap. Sesekali, cahaya samar menerangi dinding yang berlubang, memperlihatkan bekas-bekas jari yang tergores dalam kegelapan. Semakin ia berjalan, semakin rapat udara di sekelilingnya. Setiap langkah terdengar seperti gemuruh, setiap nafas terasa seperti ledakan dalam hening. Dan saat ia merasa hampir sampai pada ujung lorong itu, sebuah suara menggema di belakangnya. Suara yang sangat familiar, suara yang tak bisa ia lupakan. Itu adalah suaranya sendiri. Takeshi berbalik, dan di sana, di ujung lorong, berdiri sosok yang sangat mirip dengannya. Hanya saja wajahnya kosong, tak ada ekspresi, tak ada kehidupan. Bayangannya bergerak perlahan, mendekat, dan setiap gerakannya semakin memperdalam kegelapan. Sosok itu membuka mulutnya, dan sebuah suara datang. Suara yang bukan berasal dari mulutnya, melainkan dari segala penjuru ruang itu. Kau akan tetap di sini, seperti yang lainnya. Takeshi mundur, napasnya tercekat. Tapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Lorong itu telah berubah. Kini, di ujungnya, terdapat ratusan sosok yang mengawasi. Wajah-wajah kosong, mata yang hanya menatap, tak berbicara. Takeshi merasa terjebak, tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Hutan ini, pondok ini, semuanya telah menjeratnya. Tangan-tangan kecil menjulur keluar dari bayang-bayang. Mereka menariknya, perlahan, penuh desakan. Namun tepat ketika semuanya terasa selesai, sesosok cahaya muncul. Sangat terang, menyilaukan. Takeshi dalam kepanikan dan ketakutan berlari menuju cahaya itu. Tapi saat ia hampir sampai, cahaya itu menghilang. Dan yang tersisa hanya gelap, kesunyian, dan 1000 pasang mata yang mengawasi. Aokigahara menelan segala jejaknya. Bahkan namanya. Bahkan waktunya. Di sana, di hutan yang terlarang ini, tidak ada yang benar-benar keluar. Takeshi hilang. Dan di sana, di bawah pohon-pohon yang tak pernah berhenti berbisik, masih ada satu suara yang menunggu. Tolong aku.